Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali bersama Ibu di dalam materi IPA. Kali ini kita masih akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Setelah pada pertemuan sebelumnya kalian mempelajari tentang struktur dan fungsi organ manusia, yang mana manusia dilengkapi oleh organ reproduksi, ada organ reproduksi pria dan ada organ reproduksi wanita. Terdapat 4 organ reproduksi utama pada pria, yaitu 1 testis, kemudian 2 vas deferens, ketiganya ada kantung sperma atau vesicula seminalis, dan yang keempat penis. Sedangkan kalau pada wanita, sama organ reproduksinya pun terdiri dari 4 organ reproduksi utama. Yang pertama ada ovarium, kedua saluran telur atau tuba falopi atau oviduk, yang ketiga uterus atau rahim, dan yang keempat adalah vagina. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia pada pembahasan tentang proses reproduksi pada manusia. Ya, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah proses reproduksi pada manusia. Yang mana pada pertemuan kali ini kita mempunyai indikator pencapaian kompetensi seperti ini. Pertama, kalian itu dituntut untuk dapat menjelaskan proses ovulasi yang terjadi pada organ reproduksi. Kedua, menjelaskan tahap-tahap yang terjadi pada proses menstruasi. Ketiga, menjelaskan proses dan tempat terjadinya fertilisasi. Dan yang keempat, menjelaskan proses kehamilan dan perkembangan janin dalam rahim. Ini materi yang akan kita bahas ya. Jadi pertama, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ovulasi. Kemudian yang kedua tentang menstruasi. Yang ketiga adalah proses dan tempat terjadinya fertilisasi. Serta yang keempat bahas tentang kehamilan. Kalian boleh persiapkan buku paketnya, bisa dibuka, materinya masih bab 1 untuk memperjelas materi yang akan kita bahas ya. Kemudian nanti jangan lupa di akhir itu ada tugas. Jika ada hal yang tidak kalian pahami nanti, tolong kalian boleh membuat pertanyaan pada kolom komentar. Baik, tentang ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Itu yang disebut dengan ovulasi ya. Jadi ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Sebelumnya kita telah mempelajari ini adalah organ reproduksi wanita. Dalam organ reproduksi wanita ini ada yang disebut dengan ovarium atau indung telur. Nah, kemarin dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bahwa di dalam ovarium itu terjadi proses yang disebut dengan oogenesis, yang mana oogenesis itu artinya adalah proses pembentukan sel telur yang membutuhkan waktu. Siklusnya itu kurang lebih selama 28 hari atau 1 bulan. Satu ovarium secara normal dapat menghasilkan 1 sel telur. Nanti sel telur yang telah matang tersebut akan keluar dari ovarium menuju rahim melalui saluran telur. Proses terlepasnya sel telur dari ovarium itulah yang disebut dengan ovulasi. Ovum setelah dilepaskan akan bergerak ke rahim, dan bersamaan dengan proses ini dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Ya, jadi nanti dinding rahim seorang perempuan yang ovariumnya sudah bisa menghasilkan sel telur, ketika sel telurnya dikeluarkan dinding rahimnya menebalnya oleh pembuluh darah sehingga membentuk seperti spons atau seperti busa. Itu ovulasi. Berikutnya tentang menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid itu merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Nah, siklus rata-rata dari menstruasi ini antara 21 sampai 30 hari. Mungkin ada yang 28 atau ada yang
24 hari, dan sebagainya. Yang jelas, siklus rata-ratanya adalah 21-30 hari. Bagaimana proses menstruasi itu terjadi? Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang tadi telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah itu akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Itu yang terjadi ya. Nah, kemudian menstruasi ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa hormon. Berdasarkan hormon yang terlibat dan proses terjadinya, maka ada 3 fase pada menstruasi ini. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Artinya fase menstruasi ini berarti seorang wanita sedang mengalami peluruhan dinding rahim yang keluar dari vagina dalam bentuk cairan darah, itu yang disebut dengan menstruasi. Dalam fase menstruasi, hormon yang terlibat adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone, yang mana hormon ini berfungsi memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Folikel itu adalah bakal telur. Jadi, ketika seorang wanita mengalami menstruasi, itu sebetulnya di dalam ovariumnya sedang terjadi proses pembentukan sel telur dari awal. Ya, ini dipengaruhi sekali lagi oleh hormon FSH, follicle stimulating hormone. Proses yang kedua adalah fase yang kedua disebut proliferasi. Pada fase proliferasi ini terjadi penebalan dinding rahim. Nah, fase proliferasi terjadi ketika folikel yang berkembang di dalam ovarium sudah membentuk sel telur atau ovum. Ovum dilepaskan dalam proses yang disebut ovulasi. Pada saat itulah terjadi penebalan dinding rahim. Hormon yang terlibat adalah hormon estrogen dan progesteron, serta ada hormon yang disebut tadi FSH dan LH. LH adalah hormon yang berfungsi untuk membantu atau memicu dikeluarkannya ovum dari ovarium. Ini fase yang kedua. Yang ketiga, fase sekretori. Fase sekretori ini terjadi setelah proses ovulasi. Nanti setelah terjadinya proses ovulasi, folikel yang sudah keluar sel telurnya membentuk korpus luteum pada ovarium. Jika sel telur tidak dibuahi, korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron, sehingga kembali dinding rahim akan meluruh. Masuk lagi ke fase yang pertama, yaitu menstruasi. Tapi jika misalnya terjadi pembuahan pada sel telur, maka dinding rahim yang telah tebal tadi tidak akan meluruh, tapi dia tetap pada tempatnya sebagai tempat pertumbuhan embrio nantinya yang akan berkembang menjadi janin. Selanjutnya, fertilisasi atau proses pembuahan. Tadi disebutkan, jika sel telurnya tidak dibuahi, maka dinding rahim yang telah menebal akan luruh keluar dalam bentuk cairan darah yang disebut menstruasi. Apa yang disebut dengan proses fertilisasi dan di mana tempatnya? Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Jadi, ketika dalam ovarium itu sudah terdapat sel telur yang matang, nanti sel telur ini akan dikeluarkan dari ovarium, dan dia akan berjalan sepanjang ovarium ini. Dan dia akan diam dulu sejenak di dalam saluran telur. Kemudian kalau misalnya ada sperma yang masuk, ini misalnya ada sperma masuk ke sini dari masuk ke dalam organ reproduksi wanita, maka sperma tersebut akan bertemu dengan sel telur di sini. Nah, proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur di bagian ini itu yang disebut dengan fertilisasi. Jadi fertilisasi itu adalah proses peleburan antara sel telur yang telah matang dan
sel sperma yang terjadi pada organ reproduksi wanita yang disebut dengan saluran telur atau tuba falopi. Itu yang disebut dengan fertilisasi. Proses berikutnya yang terjadi setelah pembuahan atau fertilisasi, sel telur yang telah dibuahi tadi berubah menjadi zigot. Ya, berubah menjadi zigot. Jadi, zigot itu adalah hasil peleburan dari sel telur dengan sperma. Nanti, zigot akan menempel pada dinding rahim, yang mana dinding rahimnya itu telah tebal, telah mengalami penebalan oleh pembuluh darah. Jadi disinilah nanti tempat zigot itu akan berkembang. Proses awalnya, zigot tersebut akan nempel dulu pada dinding rahim, kemudian nanti terbentuk jaringan antara dinding rahim dengan zigot, itu yang akan menyebabkan zigot dapat berkembang menjadi embrio. Ya, lanjutkan. Nah, ketika sudah terjadi zigot, maka proses kehamilan pun akan terjadi. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim terus menebal, penuh dengan pembuluh darah, dan dia akan siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang, dan zigot tumbuh menjadi embrio. Jika zigot sudah menempel pada dinding rahim, ya, maka nanti proses selanjutnya adalah terjadinya kehamilan. Setelah zigot menempel kuat pada dinding rahim, akan terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Kalau kita lihat ilustrasi gambar di sini, ini yang disebut dengan tali pusat dan plasenta. Ini yang menghubungkan antara embrio dengan ibunya melalui dinding rahim. Melalui plasenta ini, ibu akan memasok oksigen, sari-sari makanan melalui darahnya, dan nanti diserap oleh si embrio ini. Embrio kemudian akan berkembang, ya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindunginya dari bahaya benturan. Sehingga di dalam rahim itu embrio mempunyai tempat khusus. Ada serupa kantung disebut kantung amnion. Nih seperti balon, selaput balon. Kemudian di dalam balon tersebut berisi cairan. Cairannya disebut cairan amnion. Ya, cairan amnion ini atau yang disebut juga dengan cairan ketuban, dia berfungsi untuk melindungi embrio dari benturan. Sehingga kalau misalnya ada benturan yang mengenai bagian tubuh ibu, perut ibu tidak akan langsung mengenai embrionya, tetapi diredam oleh cairan amnion ini. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Mata, tangan, kaki. Organ dalam yang pertama terbentuk adalah jantung, ya. Kemudian nanti organ yang lainnya pun akan terbentuk. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm, otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang, tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Itu embrio. Kita lanjutkan. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Nah, itulah proses reproduksi pada manusia, ya. Jadi tadi diawali dengan peristiwa ovulasi, kemudian jika sel telur tidak dibuahi maka terjadi proses yang disebut dengan menstruasi. Kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka sel telur tadi bertemu dengan sel sperma membentuk zigot. Zigot menempel pada dinding rahim sehingga dia berkembang terus dari hari ke hari. Terbentuklah bayi pada usia 9 bulan 10 hari siap dilahirkan. Demikian mungkin penjelasan kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti kalian boleh menyimak materi berupa video tentang proses perkembangan janin di dalam rahim.
Kemudian jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan dan dikirim di sini. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, kalian boleh menulis pertanyaan pada kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada guna dan manfaatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.